36. 5 mobil kini berpacu di jalanan, seolah terlihat terbang ketika mereka menginjak gas hingga speedometer menunjukkan angka 120 km per jam. Mereka semua berlomba menuju ke tol 93 sebelum Johnny pergi lebih jauh lagi, karena jika pria itu sampai di Phoenix, maka urusan akan lebih rumit lagi mengingat Rion tidak punya orang dalam yang akan membantu di area itu. Lily memberitahu Rion dan Dante tentang mobil yang dipakai oleh Johnny dan juga plat mobilnya. Beruntung karena mereka memiliki Lily yang membantu hingga memudahkan pengejaran dan pencarian. Karena sialnya pria itu lari menggunakan mobil SUV berwarna hitam yang begitu umum dipakai di wilayah Amerika. Tahu kalau pria itu sengaja memilih mobil tersebut agar tidak mudah ditangkap dan berbaur dengan mobil-mobil lainnya. Hati-hati, dia memiliki senjata, pistol dan juga pisau. Lily mengingatkan akan bahaya yang tidak boleh diabaikan. Oke, sahut Rion yang mengenakan earphone Bluetooth agar bisa leluasa bicara dengan Lily seraya gadis itu terus memberi arahan. Mereka kesulitan ketika jalan tol 93 dilewati banyak mobil, menyusahkan mereka dalam mencari keberadaan Johnny. Namun tentu, hal itu tidak berlangsung lama. Tepat ketika mereka melihat plat mobil yang Lily sebutkan, tanpa ragu mereka kembali menginjak gas hingga membuat mobil yang Rion kendarai hanya berjarak beberapa meter di belakang mobil itu. Tabrak saja mobilnya dan buat berhenti di pinggir, perintah Rion pada Dante. Tepat ketika mereka semua memasuki area Dolan Springs, Dante mempercepat laju mobil dan menabrak sisi mobil Johnny tanpa membuat mobil yang Dante kendarai oleng atau hilang kendali. Beberapa kali Dante melakukan hal itu hingga akhirnya Johnny kehilangan kendali dan terhenti di pinggir jalan yang kering berbatu dan berpasir kasar. Dengan cepat mobil-mobil dari para anak buah Rion langsung mengambil posisi dan mengurung mobil SUV milik Johnny. Mereka keluar satu demi satu seraya mengarahkan pistol ke mobil pria tersebut, memberitahu kalau tak ada jalan keluar untuk lari ataupun melakukan perlawanan. Matikan teleponnya, Love, dan jangan melihat apapun dari kamera. Aku tidak ingin kau melihat yang terjadi, pinta Rion tanpa ada nada memerintah kepada Lily. Best gifts for your loved ones. Mengerti dengan maksud dari Rion, Lily mengikuti ucapan pria tersebut. Ia mematikan panggilan dan juga aksesnya dalam semua kamera di mobil dan juga smartphone. Gadis itu membiarkan dirinya menunggu, seraya mencari tahu tentang hal lain yang mungkin akan berguna. Percaya kalau Rion akan mengurus semuanya dengan baik. Rion segera keluar dari mobil. Ia bisa melihat Leo dan beberapa orangnya pun baru saja sampai, ikut dalam pengejaran walau sempat tertinggal karena kegilaan Dante dalam menyetir dan melakukan pengejaran. Salah satu anak buah Rion menarik keluar Johnny dari mobilnya, mengamankan segala senjata yang pria itu bawa. Dibuat berlutut Johnny di tengah kepungan orang-orang di sana. Rion, ucap Johnny ketika melihat sosok yang begitu ia kenal. Rion, selamatkan aku, mereka mengejarku, sambungnya. Tanpa mengatakan apapun, Rion langsung menendang wajah Johnny dengan keras hingga pria itu terpental ke samping. Air muka yang terpasang pada wajah Rion adalah murka dan tidak ada kata ampun lagi. Melihat pria yang telah menghancurkan hidup kakak perempuan dan juga keponakannya, membuat Rion kehilangan ketenangan yang ia jaga sejak tadi. Rion menarik kerah baju Johnny untuk membuatnya terdiri, melihat langsung ke arah Rion yang luar biasa murka. Kenapa kau memukulku, Rion? Johnny seperti orang bodoh yang tidak mengerti dengan situasi dirinya saat ini, membuat Rion muak dan semakin murka. Setelah apa yang kau lakukan pada Bianca dan anak-anaknya, kau berharap aku bersikap baik padamu. Kau bahkan menjual keponakanku ke lelang ilegal di negara lain, brengsek. Seru Rion yang dengan keras melayangkan tinjunya ke wajah Johnny. Bagaimana kau tahu? Jangan bilang kau membawa mereka pulang. Johnny ketakutan sekarang ketika yang ia lakukan diketahui oleh orang yang paling tidak boleh tahu, yaitu Rion. Tinju kembali melayang di wajah Johnny. Lagi, dan lagi. Tak ada kata ampun ataupun kasihan di mata Rion sekarang. Bahkan ketika buku-buku jari Rion memerah dan lecet sekalipun tidak ia pedulikan. Ia terus menghajar Johnny dengan tangan dan kakinya, melepaskan segala amarah yang Rion rasakan atas apa yang pria itu perbuat pada keluarga Rion. Ia tidak mendengarkan kata meminta ampun dari Johnny setiap kali Rion menghajarnya. Rion, cukup, kau akan membuatnya mati, bukankah tujuan kita untuk menyiksanya lebih dari ini? Leo menahan tinju Rion, menghentikan pria itu agar tidak membunuh Johnny di sini sekarang. Leo benar, tahan dirimu.
Dante ikut menenangkan dan mencengkeram pundak Rion agar temannya itu kembali ke akal sehatnya, dan tidak diambil alih oleh emosi. Mendengar hal tersebut, membuat Rion kembali tenang. Ia longgarkan kepalan tangannya, menatap jijik Johnny yang sudah babak belur tergeletak di tanah. Rion yakin telah mematahkan beberapa rusuk pria brengsek itu dan juga giginya. Walau sebenarnya ia masih belum puas menghajar Johnny, tapi ia tidak ingin pria itu mati di sini dan tidak merasakan kesakitan lebih banyak lagi. Leo menyuruh anak buahnya untuk membawa Johnny ke mobil, memastikan kalau pria itu tidak bisa melarikan diri. Bahkan memborgol pria tersebut dan mengapitnya di antara dua orang Leo yang duduk di kanan dan kiri Johnny. Tak ada lagi cara untuk Johnny lari, terutama dengan kondisi fisiknya yang babak belur hingga untuk bernapas saja sakit rasanya. Kita kembali ke tempatku. Jika terlalu lama di sini, polisi yang patroli akan datang dan memperumit keadaan, kata Leo pada Rion. Rion mengangguk dan masuk kembali ke mobilnya, diikuti oleh para anak buahnya yang lain agar segera pergi dari sana dan berhenti menarik perhatian orang lewat. Karena bagaimanapun mereka masih berada di jalur tol utama di mana banyak mobil lalu lalang. Mereka kembali ke Las Vegas menuju ke kasino Leo, dan masuk lewat pintu belakang agar tidak menarik perhatian siapapun di kasino tersebut. Leo menempatkan Johnny ke dalam penjara yang ada di ruangan bawah tanah. Bahkan pria pirang yang bermain dengan Rion sebelumnya pun ada di sana, sepertinya akan menjadi salah satu uang masuk untuk Leo, entah dengan cara apa yang akan Leo lakukan pada pria pirang itu. Namun yang pasti ia tahu dengan jelas rencana Leo terhadap Johnny, salah satunya menjual organ-organ pria itu yang jelas akan menguntungkan banyak uang. Rion duduk di ruang milik Leo, menenggak whisky dingin untuk menangkan segala emosi yang meledak dari diri Rion tadi. Tenang saja, sisanya biar aku yang urus. Setelah ini kau tidak akan pernah melihat dia lagi, kata Leo, menuangkan minuman serupa dengan milik Rion dan meminumnya dengan santai. Rion mengangguk. Setelah ini, urusannya dengan pria itu selesai, begitu juga dengan keluarga Rion termasuk Bianca. Kakak perempuan Rion itu kini bisa melangkah maju ke depan tanpa takut akan apapun, khususnya si kembar yang Rion yakin pasti memiliki traumatis yang sangat besar jika mereka kembali bertemu dengan Johnny di masa depan. Dan sekarang si kembar pun bisa hidup nyaman dan bebas. Terima kasih, ucap Rion tulus pada Leo. Setelah itu obrolan santai dan biasa mereka lakukan. Dan tentu saja, mereka tak jauh-jauh membicarakan soal bisnis. Yang ternyata ada hal baru yang tidak sengaja Rion ketahui. Di mana ada sebuah perusahaan dengan skala besar, telah mengambil alih pasaran di beberapa provinsi di Amerika. Termasuk Las Vegas, dan kabarnya akan memasuki wilayah tempat Rion, San Francisco. Bersambung. 37. Lily kini sedang fokus dengan layar komputer miliknya yang sedang menampilkan pengkodingan rumit di mana hanya gadis tersebut yang mengerti. Jarinya terus bergerak tanpa terpeleset di setiap keyboard dengan pandangan tetap satu arah. Seolah jari-jari lentik itu telah menyatu dengan setiap butir keyboard. Bisa terdengar dari luar kamarnya suara Lukas dan si kembar sedang bermain. Bersyukur karena setiap harinya mereka bertiga semakin akrab dan bersikap layaknya anak-anak normal. Hal yang Lily selalu jaga. Terutama ketiga anak-anak tersebut tentu masih memiliki bekas trauma akibat kejadian yang pernah menimpa mereka. Tugas Lily hanyalah memandikan tiga bocah itu dengan kasih sayang, perhatian, dan berdoa kalau suatu hari semua kejadian buruk dan trauma yang tersimpan dalam diri mereka bertiga akan menghilang. Lily senang karena kini ada Bianca yang selalu datang ke rumah ini untuk membiarkan anak kembarnya bermain dengan Lukas. Lagi-lagi bersyukur karena dengan begitu ia bisa menitipkan Lukas untuk beberapa jam agar Lily bisa melanjutkan pekerjaannya. Karena bagaimanapun status Lily adalah karyawan dan wakil ketua dalam divisi IT perusahaan Lorenzo. Dan biasanya Lily mengerjakan pekerjaannya saat Lukas tidur atau bermain di kamar Lily. Dengan adanya Bianca kini Lily bisa melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Lily, panggil Bianca, membuka pintu kamar sang gadis perlahan. Ya, sahut Lily, memutar tubuh untuk melihat ke arah Bianca. Makan siang dulu, ini sudah jam 2, Bianca mengingatkan. Spontan Lily melihat jam di layar komputernya, dan benar saja waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Sudah 4 jam ia duduk diam di kamar dan bekerja tanpa henti. Terlalu fokus dengan apa yang dikerjakan. Oke, Lily setuju, kemudian menyimpan hasil pekerjaannya sejauh ini. Tidak ingin sampai kehilangan data yang sudah susah payah ia buat.
Bianca tersenyum senang karena Lily langsung melakukan apa yang wanita itu pinta. Mengerti sekarang kenapa Rion meminta Bianca agar sering-sering mengingatkan Lily untuk makan dan hal lainnya. Karena Lily ketika sudah bekerja dengan komputernya dan fokus, maka gadis itu akan melupakan sekitar bahkan waktu. Lily, lihat, kami buat apa? Lukas yang melihat Lily memasuki ruang tengah untuk melihat para bocah terlebih dahulu, langsung berlari kecil dan memeluk kaki Lily. Kalian buat apa? Tanya Lily, merendahkan tubuhnya hingga sejajar dengan Lukas. Lihat, Arthur pun ikut mendekati Lily bersama Arabella yang mengekor di belakang, sama terlihat antusiasnya. Netra coklat Lily melihat hal yang ditunjuk oleh ketiga bocah itu. Ia mendapati Lego bongkar pasang yang Lily beli tempo hari kini sudah berbentuk rumah besar. Lily terkejut ketika mendapati tiga bocah itu bisa bekerja sama dengan baik memasang setiap Lego dengan sangat apik. Mereka bersusah payah membangun itu dan ingin menunjukkannya padamu, kata Bianca, terhibur dengan ekspresi terkejut Lily atas kehebatan tiga bocah tersebut. Kalian benar-benar jenius, seru Lily yang langsung memeluk ketiga bocah itu dan menciumi wajah mereka hingga gelak tawa bahagia terdengar. Jenius, 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 seru Lukas yang berlarian memutari rumah Lego itu, bahagia luar biasa dengan pujian dari Lily. Kalian berdua sudah bersusah payah membuatnya. Good job, puji Lily ke Arthur dan Arabella seraya mengelus kepala si kembar. Ekspresi senang dan puas karena diakui terlihat jelas di wajah si kembar. Rona merah muda tergambar indah di pipi kedua bocah itu. Seakan pujian dari Lily barusan benar-benar membahagiakan untuk keduanya. Hingga mereka kembali ikut bermain dan membangun hal lain lagi dengan Lego bersama Lukas. Hanya mendapatkan pujian darimu saja mereka sudah sesenang itu. Kau memang benar-benar tahu apa yang harus dilakukan dengan anak kecil, Lily, kata Bianca yang sejak tadi memerhatikan sikap Lily. Orang dewasa saja senang dipuji apalagi anak-anak. Sebagai orang dewasa kita harus mengapresiasi setiap usaha mereka, tidak sulit untuk memuji dan lihatlah hasilnya. Mereka tambah semangat, kan, sahut Lily seraya berjalan ke dapur untuk mengambil makan siangnya yang terlewat beberapa jam. Seperti biasa Bianca selalu telah menyiapkan makanan jika Lily bekerja, dan tentu saja memesannya. Karena Bianca pernah bilang kalau dirinya belum cukup baik dalam hal memasak, mengingat wanita itu tumbuh dan fokus pada karir serta pekerjaan. Lily membawa makan siangnya ke ruang tengah. Ia ingin menikmati makanannya seraya melihat para bocah bermain. Sebelumnya Lily sempat khawatir karena Lukas selalu bermain seorang diri dan hanya ditemani oleh Lily. Bagaimanapun akan lebih baik jika Lukas memiliki teman sebaya untuk bermain. Dan sekarang Lily bisa bernapas lega dengan hadirnya si kembar. Habiskan dulu makananmu, baru mengambil foto mereka, ujar Bianca ketika melihat Lily mengabaikan makanannya dan justru sibuk memotret ketiga bocah itu. Aku mau pamer mereka bertiga ke Rion. Dia harus tahu kalau betapa cerdasnya mereka sampai bisa membangun rumah Lego sebesar itu, kata Lily yang terus memotret dan mengambil video para bocah yang sedang serius memasang setiap keping Lego lainnya. Bianca tertawa ketika melihat kelakuan Lily, tidak menyangka kalau gadis ini memiliki sifat yang sama persis dengan Rion ketika menyangkut anak. Orang tua yang selalu membanggakan anaknya dalam hal apapun. Terutama ketika sang anak melakukan hal hebat di luar kebiasaan seperti Lukas dan si kembar saat ini. Ting! Ketika Lily sedang asyik-asyiknya mengabadikan para bocah, sebuah pesan masuk melalui email sang gadis hingga membuatnya menghentikan aktivitas memotretnya. Lily membuka email tersebut. Awalnya ia berpikir kalau itu berasal dari rekan kerja, ataupun yang berhubungan dengan pekerjaan karena email tersebut adalah email yang khusus Lily pakai untuk bekerja. Dahi sang gadis mengerut saat ia melihat isi email tersebut, bingung. Dari blackcoffee@mail.com kepada liliana.larosa@mail.com. Liliana Larosa dari Auckland, apakah benar? Wajah Lily langsung memucat ketika ia melihat isi dari email yang entah dari siapa. Tubuh gadis itu mulai gemetar tanpa ia mau, begitu pula dengan rasa cemas menghantam sang gadis dalam waktu singkat. Auckland adalah kota yang menjadi mimpi buruk Lily hingga detik ini. Kota di mana segala trauma dimulai dan menghantui gadis itu sampai-sampai ia nyaris menghabisi dirinya atas apa yang terjadi di sana. Kota di mana ia dilecehkan dan tidak lagi punya muka untuk keluar hingga ke dunia cyber. Kota sebelum akhirnya sang ayah, Robert, membawa Lily untuk melarikan diri ke San Francisco agar gadis itu bisa memulai hidup yang baru.
Yang membuat Lily takut sekarang adalah bahwa Lily telah menghapus semua jejak dan koneksinya dengan masa lalu, tentang Auckland dan orang-orangnya. Jadi siapa yang tahu tentang Lily dan Auckland sekarang bahkan mengirimkan email langsung kepadanya. Gadis itu panik sekarang. "Lily, ada apa?" tanya Bianca ketika ia melihat perubahan diri Lily yang tidak baik. Padahal sebelumnya gadis itu masih tertawa dan penuh semangat mengambil foto-foto para bocah yang bermain. Tapi Lily tidak menjawab, ia terlihat panik dan tidak fokus. Hingga tanpa sengaja sang gadis menumpahkan makanannya ke lantai dan membuat piring terbelah. Melihat hal itu jelas membuat Bianca cemas, hal apa gerangan yang membuat Lily menjadi seperti ini. "Lily, look at me, tenang, dan lihat aku," perintah Bianca. Ia memegang kedua pundak Lily, membuat gadis itu agar melihat dan fokus ke Bianca. Mau tak mau Lily beradu pandang dengan ibu dari si kembar tersebut. Namun tetap saja, rasa panik dan tidak tenangnya bertambah. "Katakan padaku ada apa?" pinta Bianca dengan nada lembut, khawatir karena ini pertama kalinya ia melihat Lily seperti ini. Dan Bianca tidak tahu alasannya. Maaf, izinkan aku sendiri. Maafkan aku, Bianca, kata Lily dengan suara bergetar, terdengar seperti ingin menangis. Kemudian Lily bangkit berdiri dan berjalan menuju ke kamarnya, menutup pintu tanpa mengatakan apapun lagi. Bianca kebingungan setengah mati dengan sikap Lily ini. Kenapa gadis itu dipenuhi ketakutan tiba-tiba? Ia bahkan bisa merasakan tubuh gadis itu mendingin, menandakan adrenalin sang gadis meningkat drastis dan itu tidak baik. Bianca ingin sekali masuk ke kamar gadis itu dan bertanya ada apa, tapi ia menahan diri karena tidak mau membuat gadis itu justru lebih kalut lagi. "Ada apa sebenarnya denganmu, Lily?" Bianca membatin dengan kecemasan yang juga muncul dalam dirinya. Takut kalau sesuatu yang tak diinginkan terjadi pada Lily. Namun Bianca sendiri tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Ia takut kalau dirinya akan melewati batas yang tidak seharusnya ia lewati. Tapi mungkin ada satu orang yang bisa menangani hal ini. Bianca yakin kalau orang ini tahu tentang yang terjadi pada Lily. Bersambung 38.8 tahun sebelumnya. Lily duduk diam di atas tempat tidur dengan selimut menutupi seluruh tubuh. Pandangannya selalu nanar melihat ke seluruh sudut kamarnya yang terang. Gadis itu tidak berhenti terperanjat setiap kali mendengar suara dari luar jendela. Atau ketika langkah kaki sang ayah yang selalu terdengar di depan kamar Lily. "Sweetheart, ini aku," ucap Robert ketika ia mengetuk pintu pelan, tak ingin mengagetkan Lily, walau itu tidak berhasil karena gadis itu semakin meringkuk. "Aku masuk, ya," sambungnya. Lily mengeratkan selimutnya, melihat sang ayah dengan takut-takut. Ingin menangis kembali rasanya Robert setiap kali ia melihat bagaimana keadaan anak perempuannya setelah kejadian pelecehan yang menimpa Lily. Sudah 1 bulan dan gadis itu masih seperti itu, bahkan memburuk. Robert bisa melihat tubuh Lily mengurus, pucat, dan lingkaran hitam di bawah mata yang menandakan kalau gadis itu kekurangan waktu tidur. "Lily Pat, ayo makan dulu. Kau belum makan sejak kemarin," pinta Robert yang telah duduk di pinggir tempat tidur dengan nampan berisi makanan yang ia bawa. Tak ada jawaban dari Lily seperti biasa. Gadis itu hanya diam dan selalu ketakutan, terutama ketika seseorang mendekatinya. Tidak pernah keluar dari kamar, menolak untuk makan, dan kegiatan biasanya, membuat Lily benar-benar jatuh dalam jurang keterpurukan setelah pelecehan yang ia alami. Terlebih setelah melihat video pelecehan dirinya beredar di internet sampai teman-teman sekolah dan para guru tahu. Lily benar-benar kehilangan dirinya sejak saat itu. "Sedikit saja tidak masalah, ya," ucap Robert mengarahkan sendok berisi makanan ke mulut Lily, menahan sekuat tenaga agar ia tidak menangis di depan anaknya. Perlahan dengan beberapa bujukan, Lily mau makan walau tidak banyak. Setidaknya itu membuat hati sang ayah sedikit lega. Setelah itu, 1/2 tahun sudah dan keadaan Lily masih sama. Gadis itu bahkan beberapa kali ingin mengakhiri hidupnya karena rasa malu yang tidak bisa ia tanggung. Harga diri sebagai perempuan seolah sudah menghilang. Dan ia tidak kuasa menahan kegelapan pikiran dan hatinya setiap kali memikirkan pelecehan dan video itu. Robert yang melihat anak perempuannya seperti itu benar-benar merasa gagal dan tidak berdaya. Air mata selalu meluncur di netra coklat tersebut setiap kali melihat keadaan Lily. Robert adalah orang yang paling hancur hatinya atas insiden yang menimpa Lily. Tapi ia juga tidak bisa melakukan apa-apa untuk membuatnya kembali seperti sedia kala. Namun Robert menolak untuk menyerah, ia yakin kalau suatu hari anak perempuannya itu akan membaik.
Boleh aku bertemu dengan Lily, Unchle? Tuhan masih sayang dengan Lily dan Robert kala itu. Ketika kakak sepupu Lily bernama Jacob datang dan merubah susana untuk pertama kalinya. Memberikan harapan untuk sang gadis agar dapat menyingkirkan kegelapan hati Lily. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah tahun, Robert dalam melihat kehidupan dalam mata Lily saat kakak sepupu Lily itu menunjukkan kalau semua video pelecehan Lily telah dihapus tanpa sisa sedikit pun dengan kemampuan hacking Jacob yang saat ini sedang berkuliah di bidang terkait. Lebih membawa angin segar ketika memberitahu Lily kabar kalau orang-orang yang melecehkan Lily telah dipenjara untuk waktu yang lama. Saat itulah Robert memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, San Francisco. Dengan bantuan dari Jacob, mereka membawa Lily untuk pindah. Mereka memulai hidup baru, walau butuh 1,5 tahun lagi untuk Lily dapat kembali memulai sekolahnya. Tapi selama itu juga, Jacob mengajari Lily banyak hal tentang dunia hacking, membantu Lily menghapus semua data tentang Lily semasa sekolah dan tinggal di Oakland. Hingga Lily mau kembali memulai hidup barunya dan melupakan yang terjadi. Beruntung Lily mendapatkan kesempatan untuk akselerasi, hingga ia bisa lompat kelas dan lulus sesuai usia pada umumnya. Tentu saja baik Robert, Lily, dan Jacob tahu kalau gadis itu tidak lagi sempurna seperti sedia kala. Ada keretakan dalam hidupnya, terutama dengan mental sang gadis. Trauma yang didapatkan gadis itu begitu besar, hingga sampai beberapa tahun Lily harus mendapatkan perhatian psikiater. Asteris. Masa sekarang. Rion mengistirahatkan tubuhnya setelah 3 hari di Las Vegas, mengurusi satu pria yang tidak akan pernah Rion lihat lagi seumur hidup. Serta urusan bisnis bersama Leo, baik sebagai Lorenzo maupun sebagai pimpinan Phantom. Sedangkan Dante sibuk dengan laptopnya, mengerjakan hasil dari obrolan bisnis kemarin dan perencanaan untuk kedepannya. Sebagai asisten yang telah bekerja cukup lama dengan Rion, bahkan tanpa diatur pun, Dante sudah mengerti apa yang harus dilakukan dan membiarkan Rion istirahat. Karena ia tahu selama 3 hari pria itu melewatkan waktu tidur untuk mengurusi Johnny dan kerjasama dengan Leo. Begitu sampai di bandara, Dante memberitahu Rion kalau mobil telah menunggu di depan. Tentunya seperti biasa Dante memberitahu anak buahnya dan Rion untuk menjemput di bandara dalam waktu sesuai dengan kedatangan pesawat. Begitu di dalam mobil, Rion langsung mengaktifkan smartphone miliknya yang ia matikan selama di pesawat. Betapa kagetnya dalam hitungan detik ketika ponsel itu hidup, panggilan masuk. Ia langsung menjawab panggilan tersebut. "Ada apa, Bianca?" tanya Rion langsung tanpa basa-basi. "Kau sudah sampai San Francisco?" tanya Bianca. "Ya, aku dalam perjalanan pulang, kenapa?" Rion berbalik tanya. Ia bisa mendengar nada suara tidak tenang Bianca, yang membuat pria itu langsung serius. "Lily," dia tiba-tiba bersikap aneh. Dia ketakutan dan panik padahal sebelumnya baik-baik saja. Sekarang dia mengurung diri di kamar dan tidak keluar sejak 1 jam lalu. "Aku benar-benar khawatir, cepatlah pulang," jelas Bianca. Tidak perlu bertanya seberapa paniknya wanita itu karena dari nada suaranya sudah menunjukkan hal itu dengan jelas. Mendengar hal itu Rion langsung ikut khawatir dan panik. Walau ia berusaha keras untuk tetap tenang, tapi tetap saja jika itu berhubungan dengan Lily dan Lukas pria itu bisa menggila tanpa sadar. "Aku akan segera pulang," kata Rion, kemudian mematikan panggilan. "Ada apa?" tanya Dante yang heran melihat air muka panik Rion saat ini, terutama setelah mendengar nama Bianca. "Terjadi sesuatu pada Lily," jawab Rion, lalu beralih kepada anak buahnya yang menyetir. "Percepat mobil sekarang juga ke rumah," perintahnya. Sepanjang perjalanan suasana di dalam mobil tegang. Rion benar-benar tidak sabar untuk segera pulang ke rumah. Ia takut kalau sesuatu yang buruk terjadi pada kekasihnya. Tapi ia juga belum tahu ada apa dengan Lily sampai Bianca ikut panik. Mengerti dengan situasi, anak buah Rion benar-benar membawa laju mobil dengan sangat cepat melewati setiap jalanan hingga sampai rumah. Namun sebenarnya tidak ingin mendapatkan nada tinggi dari Rion jika laju mobil tidak sesuai dengan keinginan pria itu. Tanpa bicara apapun, Rion langsung keluar dari mobil dan berjalan masuk ke dalam rumah. Mengabaikan Flins dan Nate yang memberikan sapa pada Rion hingga membuat dua penjaga itu heran. "Rion," Bianca bernapas lega ketika akhirnya sang adik pulang ke rumah. "Jelaskan apa yang terjadi dan di mana Lily?" pinta Rion. "Aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Lily sedang makan dan sibuk mengambil foto anak-anak yang sedang bermain dan ingin mengirimkannya padamu. Tapi tadi aku melihat ia mendapatkan pesan,"
dan saat itu juga tingkah Lily berubah. Dia panik dan ketakutan, lalu mengurung diri di kamar sampai sekarang. Aku khawatir tapi aku tidak ingin mengganggunya di kamar, jelas Bianca yang masih sama cemas dengan sebelumnya. Aku akan bicara dengannya, kau tenang saja, kata Rion, kemudian langsung berjalan menuju ke kamar sang gadis. Ketika pria berambut legam itu membuka pintu, ia bisa melihat Lily meringkuk dalam selimut. Rion mengambil napas panjang, berusaha tenang agar bisa bicara dengan baik dengan kekasihnya itu. Ia melepaskan jasnya dan menaruhnya di kursi sofa, lalu ia duduk di pinggir tempat tidur. "Love, ini aku," kata Rion dengan nada luar biasa lembut. Memberitahu kalau dirinya telah pulang dari perjalanan panjangnya. Mendengar suara familiar tersebut, Lily langsung menyingkap selimut yang menutupi tubuh hingga kepala. Gadis itu langsung duduk dan memeluk Rion begitu erat. Mendapati sikap tak biasa dari kekasihnya itu, Rion duduk ke tengah tempat tidur dan menempatkan Lily di pangkuannya. Mendekap gadis itu erat, seraya mengelus punggung dan kepala gadis itu. "Bianca bilang kalau kau tiba-tiba ketakutan dan panik. Katakan ada apa? Apa yang kau takutkan, Princess?" tanya Rion lembut. Lily menarik napas berkali-kali, berusaha untuk bicara dan menjawab. Namun suaranya mengkhianati dirinya. Ia terdengar masih ketakutan dan terbata-bata ketika bicara. "Pelan-pelan, tenangkan dirimu dulu," suruh Rion dengan sabar tanpa menghentikan elusan lembut tangannya untuk sang gadis. "Ada email masuk dan aku tidak tahu dari siapa. Dia bertanya apa benar aku dari Auckland, kotaku dulu saat sekolah. Aku sudah menghapus semua jejak dan koneksiku dengan orang-orang di sana, tapi kenapa tiba-tiba ada yang tahu dan menemukan emailku?" Lily memberitahu Rion. Nada suara gadis itu bergetar hebat. Perlu waktu beberapa detik untuk Rion mencerna maksudnya. Sampai akhirnya Rion paham dan mengerti alasan kenapa kekasihnya ini panik dan ketakutan setengah mati. Trauma gadis itu kembali dibangkitkan dengan hal yang langsung melalui inti tempat masalah trauma itu terjadi. "Love, lihat aku sebentar," pinta Rion. Ia melepaskan pelukan Lily darinya, menangkup wajah gadis itu dengan kedua tangan besarnya. Lily hanya menurut dan melakukan apa yang Rion minta. Ia menatap pria di hadapannya. Hati Rion seperti dicengkeram erat ketika ia mendapati mata bengkak dan sembab Lily. Entah sudah berapa lama gadis itu menangis, menahan diri melawan ketakutan terbesarnya. "Lily, aku tahu kau masih tidak bisa melupakan kejadian di masa lalumu. Dan aku tahu betapa susahnya melawan semua itu ketika rasa takut itu muncul. Tapi dengarkan aku, kau aman sekarang. Aku tidak akan mengizinkan siapapun menyakitimu bahkan menyentuh ujung rambutmu tanpa izin darimu. Kau perempuan hebat, kau tidak seharusnya dipermainkan seperti ini oleh kenangan itu. Kau bahkan menangkap para penjahat, menyelamatkan banyak orang. Kau jauh lebih berharga dari yang kau pikirkan. Banyak orang yang berterima kasih dan senang dengan kehadiranmu. Apapun yang terjadi denganmu di masa lalu tidak akan mengubah sudut pandang orang-orang yang menyayangimu. Jangan terus-menerus tenggelam dengan ketakutanmu, kau harus hadapi. Kau bisa, kau kuat, aku percaya itu, ucap Rion, menyemangati kembali kekasihnya yang tampak lemah dan rapuh ini. Lily menatap Rion dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu kalau dirinya tidak bisa terus-menerus berada dalam ketakutan seperti ini. Kau harus menghadapi ketakutanmu itu agar kau bisa bahagia sepenuhnya. Suatu hari mungkin kau akan bertemu dengan bagian masa lalumu itu, tapi kau harus menghadapinya. Jangan lari, kau tidak bisa terus berlari dan menghindarinya, sayang. Pelan-pelan, hadapi semuanya. Aku tahu tidak akan mudah dan akan sangat menyakitkan, tapi kau harus melakukannya agar kau bisa bebas dari belenggu itu. Mengerti? Rion berkata tanpa ada niat menggurui. Ia hanya ingin gadisnya keluar dari segala ketakutan yang mengikatnya. Lily mengangguk. Ia paham kalau apa yang Rion katakan benar sepenuhnya. Ia tidak bisa terus bersembunyi dan lari. Lily takut, tentu saja. Tidak mudah keluar dari hal-hal traumatik itu. Tapi Lily harus bisa. Seperti kata Rion, Lily tidak sendirian. Lily punya kuasa lebih untuk melawan sekarang. Kau tahu hatiku sakit melihatmu seperti ini, Love. Jika kau merasa seperti ini lagi kau harus langsung memberitahuku, meneleponku. Jika Bianca tidak memberitahu, aku tidak akan pernah tahu dan kau akan sendirian terus. Berjanjilah untuk memberitahuku setiap kali kau seperti ini, pinta Rion. Lagi-lagi Lily mengangguk. Karena rasa takut berlebih dan juga panik, Lily tidak lagi bisa berpikir apa-apa, bahkan untuk sekedar menelepon Rion.
Sekarang, istirahatlah. Kau butuh itu agar kau bisa kembali tenang. Aku akan ada di sini menemanimu. Aku tidak akan kemana-mana. Ryon menciumi wajah Lily, mata, hidung, pipi, dahi, memberikan afeksi sayang agar pikiran gadis itu teralihkan. Ryon terus menenangkan kekasihnya itu, memeluknya dan tak henti mengelus punggung dan kepala Lily. Ryon tidak bicara apapun, dan hanya menemani Lily cukup lama. Namun kepalanya sudah menumpuk satu hal yang sepertinya luput dari perhatian pria itu. Tapi setelah hari ini, Ryon dapat menyimpulkan, ada orang yang mencari Lily dan berusaha menemukan gadis itu. Entah dengan alasan apa dan tujuan apa, tapi Ryon harus segera mencari tahu. Ryon bersumpah akan menemukan orangnya. Bersambung 39. Netra Aquamarine Ryon terus memandangi gadis yang kini telah lelap dalam buaian tidur. Butuh waktu cukup lama untuk Lily mendapatkan ketenangannya kembali. Ryon bahkan tidak sampai hati melihat betapa ketakutannya gadis itu akibat trigger trauma masa lalu sang gadis yang masih terus menghantuinya. Ryon menarik selimut untuk menutupi tubuh kekasihnya dengan sempurna, mengusap kepala gadis itu lembut. Bisa Ryon lihat betapa sembab mata gadis itu setelah menangis berkali-kali, mencoba untuk menghilangkan rasa takut dan panik berlebihnya. Ryon membantu tanpa protes, tahu kalau gadis itu membutuhkan support ketika dalam keadaan di luar kendali. Untuk Ryon, ia bahkan tidak bisa membayangkan jika dirinya menjadi Lily dan bisa tetap waras. Ini menunjukkan kalau gadis yang menjadi kekasihnya itu lebih kuat dari apa yang Lily pikirkan. Setelah yakin kalau Lily telah lelap dalam tidur dan tenang, Ryon melangkah meninggalkan kamar gadis itu. Membiarkan sang gadis istirahat tanpa gangguan apapun. Ia yakin setelah gadis itu bangun nanti, Lily akan jauh lebih baik. Ryon, bagaimana keadaan Lily? Tanya Bianca yang langsung menghampiri Ryon ketika pria itu keluar dari kamar sang gadis dan menutup pintu. Dia sedang tidur sekarang, sudah lebih tenang, jawab Ryon seraya berjalan menuju ke ruang tengah. Bianca mengikuti Ryon, terlihat jelas wanita itu masih diselimuti oleh kekhawatiran akan keadaan Lily. Karena bagaimanapun untuk Bianca Lily bukan lagi orang asing, melainkan sudah menjadi bagian dari keluarga. Terutama setelah banyak hal yang dilakukan oleh gadis itu untuk Lorenzo, terutama untuk Bianca dan si kembar. Sebenarnya ada apa? Dante kini buka suara yang bertanya saat melihat Ryon telah duduk di sofa. Ia mengalihkan perhatian yang sebelumnya bermain bersama para bocah, kini ikut duduk di sofa. Bianca pun ikut duduk, ia sendiri juga penasaran apa yang terjadi dengan Lily. Tentu bukan hal sepele setelah melihat gelagat Lily tadi. Ryon menatap Dante dan Bianca, lupa kalau Dante pun belum tahu tentang yang terjadi pada Lily di masa lalu. Ia ingat kalau Dante pernah melakukan background check terhadap Lily di awal pertemuan dengan sang gadis lebih dari 4 bulan lalu, namun tidak banyak yang ditemukan. Lily punya trauma yang parah, kata Ryon akhirnya, memutuskan untuk memberitahu mereka berdua. Mungkin dua orang ini bisa membantu Lily jika traumanya kambuh ketika Ryon tidak ada di sisi sang gadis. Trauma? Trauma apa? Tanya Bianca, serius mendengar apa yang barusan adiknya itu katakan. Ryon bungkam sesaat, rasanya berbagai emosi bergejolak dalam dirinya ketika mengingat apa yang pernah ayah Lily ceritakan dulu kepada Ryon. Kini Ryon mengerti sesakit apa perasaan ayah Lily ketika tahu hal mengerikan itu terjadi pada putrinya. Ryon yang hanya mendengar dan melihat bekas kejadian melalui trauma gadis itu saja, sudah tidak kuat. Ia tidak bisa membayangkan sehancur apa Robert waktu itu. Ryon, katakan apa yang terjadi pada Lily sampai dia punya trauma. Dante buka suara ketika ia melihat Ryon terdiam, tahu kalau pria itu berat untuk mengatakan sesuatu tentang Lily yang Dante dan Bianca tidak tahu. Kau pernah mencari informasi tentang Lily dulu, tapi tidak menemukan apapun selain informasi tentang ia kuliah dan kerja, benar? Ryon melihat Dante, agar pria itu paham dengan baik sebelum Ryon mengatakan titik masalahnya. Benar, aku sudah mencari informasi tentang Lily, bahkan menggunakan 2 hacker unggulan kita, tapi tidak menemukan informasi selain dari masa-masa dia kuliah, konfirmasi Dante. Itu karena Lily menghapus semua jejak dirinya sebelum kuliah. Sekolah, tempat tinggal, kota, teman-teman, semuanya ia hapus hingga tanpa jejak. Dan dengan kemampuannya di bidang cyber seperti yang kalian sudah tahu, hal itu sangat mudah untuknya, kata Ryon. Kenapa dia menghapusnya? Apa ada masalah yang terjadi padanya selama masa-masa yang dia hapus itu? Tanya Bianca luar biasa penasaran,
tapi tidak ada sedikit pun kecurigaan dan pikiran buruk tentang gadis itu. Lagi, Rion seolah berat mengatakan alasan trauma gadis ini. Ia salut kepada Robert yang bisa menceritakan semua hal mengerikan itu dengan sangat tenang kepada Rion dulu. "Tolong beritahu, apa yang terjadi pada Lily?" pinta Bianca dengan bersungguh-sungguh. Rion menatap Dante dan Bianca. Netra aquamarine itu berkaca-kaca sudah, hingga Rion akhirnya mengatakan yang ingin mereka berdua dengar. Lily pernah menjadi korban pelecehan ketika di sekolah. Dia dilecehkan oleh pria-pria di sekolahnya, ditelanjangi dan divideokan, dan disebarkan ke internet dan beberapa orang di sekolah. Mendengar apa yang Rion katakan, Dante dan Bianca membeku di tempat. Air muka tak percaya dan marah terlihat jelas di wajah mereka berdua. Hal yang tidak pernah mereka duga akan dengar. Ia mengira gadis itu menjalani hidup yang biasa seperti gadis pada umumnya. Di luar dari kemampuan luar biasanya dalam dunia cyber dan komputer. Namun mendengar hal itu, seperti seseorang meninju ulu hati mereka berdua. Rion menceritakan apa yang terjadi secara detail kepada Dante dan Bianca, persis seperti yang diberitahukan ayah Lily ke Rion tempo hari. Bagaimana hal mengerikan itu bisa terjadi hanya karena Lily menolak pernyataan cinta teman sekolahnya yang terobsesi dengan Lily. Bagaimana para pria itu melecehkan Lily dan mempermalukannya di depan banyak pria. Walau beruntung gadis itu belum sempat ternodai oleh para bajingan itu karena mereka ditemukan oleh para guru ketika mendengar keributan di gudang sekolah. Lily sempat kehilangan alasan untuk hidup dan beberapa kali ingin mengakhiri hidupnya. Ayahnya satu-satunya yang mendukung dan membantu Lily saat itu. Gadis itu hancur, dan apa yang terjadi meninggalkan trauma luar biasa untuknya. Sebelum bersama denganku, Lily bahkan begitu menjaga jarak dengan pria bahkan berusaha keras untuk tidak saling bersentuhan. Ada beberapa hal yang dapat membangkitkan traumanya, dan hari ini ada hal itu terjadi. Seseorang mengirimkan pesan yang menanyakan tentang dirinya yang berasal dari kotanya dulu, dan itu membuat Lily panik, ketakutan, dan teringat lagi kejadian dulu, jelas Rion. Bianca tidak bisa mengatakan hal apapun setelah mendengar kenyataan barusan tentang Lily. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Air mata telah mengalir turun. Ia tidak tahu kalau Lily mendapatkan hal mengerikan tersebut. Bianca yang sesama perempuan bahkan hanya dengan mendengar cerita Rion saja, dirinya tidak bisa membayangkan jika dirinya menjadi Lily. Kini ia bisa mengerti kenapa Lily bisa ketakutan dan panik hingga mengurung diri seperti tadi. Lily yang malang, kenapa hal seperti itu sampai menimpamu? Tangis Bianca pecah sudah setelah mendengar keseluruhan cerita tentang Lily dan traumanya. Begitu pula dengan Dante, ia hanya diam sejak tadi. Namun amarah dan rasa kasihan begitu kental dalam dada pria itu. Semenakutkan apa hidup gadis itu hingga saat ini setelah kejadian itu. Jujur Dante tidak pernah menyangka kalau gadis itu memiliki pengalaman mengerikan tersebut. Di mana hilang sudah harga diri Lily sebagai perempuan walau gadis itu masih terselamatkan sebelum hal lebih parah terjadi. Dan jika sampai Lily saat itu benar-benar ditiduri oleh para bajingan itu, pastilah Lily tidak akan pernah mau melanjutkan hidup seperti sekarang. Dante mengira kalau menghilangnya data-data gadis itu ketika remaja adalah karena Lily pernah melakukan tindak kriminal ataupun hal berbahaya lainnya. Tidak pernah menduga kalau ternyata menjadi korban pelecehan. Aku harap, kalian berdua bisa membantu Lily setelah ini ketika aku tidak ada. Dia hanya perlu ditemani ketika triggernya terpicu seperti tadi. Jangan biarkan dia sendirian, karena itu akan membuatnya semakin tenggelam dengan pikiran dan ketakutannya, pinta Rion. Dengan ini ia bisa sedikit lega, karena ada orang lain yang tahu dan akan siap membantu saat gadis itu butuh. Bianca mengangguk, tentu ia akan membantu Lily kapanpun gadis itu butuh. Dante, siapkan pertemuan dengan Daniel Wellington. Katakan aku butuh bantuannya, perintah Rion. Kau serius mau bertemu dengan pria itu? Kau lupa terakhir kali bertemu dia menodongkan pistol ke kepalamu. Ucap Dante tidak setuju akan perintah Rion kali ini, karena ia tahu dengan sangat pasti kalau Rion dan Daniel tidak pernah memiliki hubungan baik sejak dulu. Keduanya selalu bertentangan. Tenang saja, dia tidak akan melakukannya. Karena dia akan mendapatkan bayaran di luar dugaan dia, kata Rion santai. Seluruh hal yang akan ia lakukan dan berkaitan dengan pria bernama Daniel ini telah sempurna di dalam kepala Rion. Dante menghela napas dan hanya menyetujui keinginan dari Rion. Tahu kalau pria itu tidak akan berubah pikiran jika sudah menetapkan keputusan. Namun Dante penasaran, hal apa yang Rion inginkan dari Daniel.
Seorang polisi yang paling ditakuti dan terkenal di San Francisco hingga beberapa provinsi sekitarnya. Bersambung 40. Lucas dan si kembar kini memandangi Lily yang tertidur di sofa. Berbisik-bisik dengan suara masih terdengar jelas. "Lucas, Arthur, Arabella, jangan ganggu Lily, biarkan dia tidur," kata Bianca dari dapur saat ia melihat tiga bocah itu berdiri di samping sofa dengan niat ingin membangunkan Lily yang tertidur pulas. "Tapi aku mau main dengan Lily, Auntie," kata Lucas, mengerucutkan bibirnya ketika ia tidak dibolehkan untuk membangunkan gadis kesayangan bocah itu. "Kalian kesini sebentar," suruh Bianca kepada tiga bocah itu. Tanpa ada perdebatan, tiga bocah itu mendatangi Bianca yang berdiri di ambang pintu dapur. Bianca berjongkok untuk menyejajarkan tubuhnya dengan anak-anak kecil di depannya ini, lalu berkata, "Lily habis bekerja semalaman dan dia belum tidur. Bukankah Lily juga sudah menemani kalian sejak pagi? Jadi biarkan dia tidur dan istirahat, jika tidak nanti Lily akan sakit dan tidak bisa bermain dengan kalian lagi." "Lily sakit?" Lucas langsung terkejut. "Jika kau membangunkan Lily sekarang, maka Lily akan sakit. Jadi kalian bertiga main dan jangan berisik, oke?" Bianca mencoba membuat ketiga anak ini mengerti. "Oke," jawab mereka bertiga serempak. Bianca mengelus kepala tiga bocah itu sebelum akhirnya mereka kembali ke area bermain mereka di ruang tengah. Melihat Lily yang tertidur pulas, wanita itu mengambilkan selimut dari lemari dan menyelimuti Lily agar tidur gadis itu semakin nyenyak. Bianca bersyukur karena Lily telah pulih dari trauma yang menderanya 3 hari lalu. Terkejut ketika gadis itu dapat pulih seolah tidak terjadi apapun tepat ketika gadis itu bangun di pagi harinya lusa kemarin. Benar kata Rion kalau Lily itu lebih kuat daripada yang gadis itu sendiri pikirkan. Ketika Bianca sedang sibuk di dapur dengan mencoba membuat kue kering seperti yang beberapa kali Lily ajarkan dan berhasil, ia mendengar suara pintu utama terbuka. Buru-buru Bianca meninggalkan aktivitasnya dan berjalan menuju ke pintu masuk. Dan betapa terkejutnya ia ketika mendapati siapa yang datang. "Mom, Dad, kenapa tidak memberitahu kalau kalian akan datang?" Bianca terkejut setengah mati ketika mendapati kalau orang tua dirinya dan Rion datang berkunjung ke sini. "Halo, sweetheart, bagaimana kabarmu?" ucap pria parubaya dengan usia telah lewat dari setengah abad, mendekati Bianca dan memeluk gadis itu erat. Pemilik Lorenzo sebelum Rion dan ayah dari adik kakak tersebut, Ferdinand Lorenzo. "Dad, I miss you. Aku sangat baik sekarang," raut wajah bahagia Bianca ketika ia dapat berjumpa dengan sang ayah setelah hampir setahun sejak terakhir kali bertemu. "Kau terlihat jauh lebih baik dibanding saat terakhir kita bertemu, baby," ucap sang ibu, Alice Lorenzo. Ia memeluk Bianca erat seperti yang dilakukan oleh Ferdinand sebelumnya. Senyum Bianca mereka sempurna, senang dengan kehadiran dua orang paling berharga dalam hidupnya ini. "Aku mendengar suara anak-anak bermain. Apakah Lucas punya teman bermain baru?" tanya sang ayah ketika mendengar gelak tawa dari tiga bocah yang bermain di ruang tengah. Bianca memang belum memberitahukan kalau kepada orang tuanya kalau si kembar telah ditemukan dan pulang sejak 2 minggu lalu. Ia ingin mengejutkan orang tuanya di akhir bulan nanti niatnya, dengan membawa si kembar datang ke kediaman Ferdinand dan Alice. Tapi sepertinya hal itu akan terjadi lebih cepat di sini. "Aku belum memberitahu kalian, niatnya ingin memberi kalian kejutan akhir bulan nanti tapi kalian berdua sudah datang ke sini terlebih dahulu. Arthur dan Arabella sudah kembali, mereka sudah pulang sejak 2 minggu lalu," beritahu Bianca penuh senyum. Mendengar kabar tersebut, Ferdinand langsung berlari kecil ke ruang tengah untuk memastikan apa yang dikatakan oleh putrinya itu benar. Dan betapa terkejutnya dia, ketika melihat si kembar bermain dengan bahagianya bersama Lucas. Tidak pernah ia membayangkan akan melihat pemandangan ini setelah apa yang terjadi kepada ketiga cucunya. Di mana Lucas yang penuh ketakutan akibat salah pengasuhan, dan hilangnya si kembar selama bertahun-tahun. Ferdinand merasa kalau dirinya sedang bermimpi. "Lucas, Arthur, Arabella," panggil Ferdinand seraya mendekati ketiga bocah yang masih sibuk bermain dan mengobrol dengan gaya lugu mereka. Mendengar namanya dipanggil, spontan ketiga bocah itu memalingkan wajah ke Ferdinand. Dan ketika tahu siapa yang memanggil, mereka semua langsung berlari dan menghampiri Ferdinand dengan penuh semangat. "Kakek," seru mereka yang mengenali dengan baik siapa Ferdinand, mengingat mereka bertiga dulu banyak menghabiskan waktu dengan Ferdinand dan Alice, sehingga tidak asing lagi bagi mereka. Melihat senyum lebar dan wajah penuh semangat kebahagiaan,
Ferdinand berlutut di depan anak-anak itu dan langsung memeluk mereka semua dalam kukungan tangan besarnya. Tangis pria yang telah menginjak usia lebih dari setengah abad itu pecah. Ia tidak menyangka akan melihat kembali si kembar dan juga Lukas dalam keadaan baik-baik saja seperti ini. Bermain bersama tanpa ada rasa takut atau apapun yang dulu pernah Ferdinand dapati pada mereka. "Kakek kenapa menangis?" tanya Arabella saat tahu kalau Ferdinand menangis sekarang. "Kakek hanya senang karena bisa melihat kalian lagi. Kakek kangen kalian semua," ucap Ferdinand tidak bohong. "Kakek jangan menangis," kata Lily, "kalau menangis nanti tidak dapat kue, terus kepalanya nanti sakit kalau menangis," ucap Lukas seraya mengusap air mata Ferdinand di pipi pria itu. Arthur dan Arabella mengangguk setuju dengan ucapan Lukas. Walau keduanya 5 tahun lebih tua dibandingkan oleh Lukas, jika sudah menyangkut Lily mereka seperti seumuran. Ferdinand melepaskan pelukannya, sedikit menjauh untuk melihat ketiga anak tersebut. "Lily, siapa Lily?" tanyanya. "Lily itu Lily," jawab Lukas lugu. "Maksud kakek, kalian kenal Lily? Apa dia kenalan ayah Lukas atau ibu Arthur dan Arabella?" tanya Ferdinand sebisa mungkin agar dapat dimengerti para bocah. "Itu Lily, tapi kakek jangan berisik, Lily sedang tidur," kata Mommy. "Kalau Lily dibangunkan nanti Lily sakit karena Lily tidak tidur semalam," kata Arthur seraya menunjuk sosok Lily yang masih tertidur nyenyak di sofa ruang tengah. Netra Ferdinand melihat ke arah yang ditunjuk oleh Arthur. Ia terkejut ketika mendapati seorang gadis sedang tertidur begitu pulas di sofa. Sosok yang tidak pernah Ferdinand lihat dan kenal sebelumnya. Mungkinkah temannya Bianca? "Itu Lily, Dad." Bianca masuk ke ruang tengah bersama sang ibu, mengerti kalau ayahnya itu penasaran akan sosok Lily. Lily yang menemukan Arthur dan Arabella. "Berkat bantuannya aku dan Rion tahu keberadaan si kembar dan membawanya pulang. Dia sudah banyak membantuku dan Rion. Bahkan menyelamatkan nyawa kami." Mendengar hal itu, Ferdinand semakin penasaran dengan sosok bernama Lily ini. Bagaimana bisa sosok gadis yang terlihat begitu rapuh itu bisa melakukan hal luar biasa yang disebutkan oleh Bianca barusan? Karena yang Ferdinand tahu kalau Bianca dan Rion telah mencari si kembar selama bertahun-tahun dengan segala cara hingga cara kotor tapi tidak juga ditemukan. "Beritahu semuanya, sepertinya aku melewatkan banyak hal selama setengah tahun ini. Khususnya tentang gadis bernama Lily ini," pinta Ferdinand. "Nama gadis itu Liliana La Rosa. Dan dia kekasih Rion," ucap Bianca dengan cengiran lebar, sengaja melemparkan satu lagi kabar yang tentu akan mengejutkan kedua orang tuanya. "Apa, kekasih Rion?" Alice dan Ferdinand terkejut bersamaan setelah mendengar hal tersebut. Seolah mendengar anak laki-laki satu-satunya mereka itu memiliki kekasih sungguh tampak mustahil. Karena sejak dulu Rion tidak pernah tertarik memiliki hubungan dengan perempuan karena lebih suka bekerja. "SSSTT, jangan berisik, nanti Lily bangun," protes Lukas dengan wajah marah menggemaskannya. Maaf, kakek hanya terkejut," kata Ferdinand yang merendahkan suaranya. Melihat ke arah Lily kemudian bernapas lega karena gadis itu masih lelap dalam tidur. "Dan Rion sangat mencintai Lily, loh. Lily bahkan pernah marah pada Rion karena Rion selalu memberikan barang-barang mewah kepada Lily padahal Lily tidak suka," kata Bianca lagi, seolah senang membuat kedua orang tuanya kehilangan kata-kata dengan keadaan Rion sekarang. "Telepon Rion untuk pulang sekarang," perintah Ferdinand, seolah ia tidak percaya dengan pernyataan Bianca kalau Rion yang terkenal dingin itu bisa jatuh cinta pada seorang perempuan juga. Bianca hanya tertawa, ia bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Siap-siap saja untuk Rion diinterogasi oleh kedua orang tua mereka karena tidak mengatakan apapun mengenai Lily yang menjadi kekasih Rion. Padahal kabar tentang Rion akhirnya mencintai seorang perempuan adalah kabar yang paling ditunggu oleh Ferdinand dan Alice, khususnya sejak kepergian mantan istri Rion akibat perjodohan tak berjalan baik. "Bersiap saja Rion," batin Bianca yang tak sabar untuk mendengar Lily akan segera menjadi bagian keluarganya. Karena bagi Bianca Lily sudah seperti adik perempuannya sekarang. Bersambung.